Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Sobahul khair. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker, jaga jarak aman dengan yang lain. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Sudah kenal ya dengan Ibu, walaupun belum pernah ketemu, tapi Ibu sudah sempat berkenalan dengan kalian juga. Ibu Ratna ngajar kalian mata pelajaran kimia ya. Senyawa hidrokarbon ada yang tahu? Sebelum ke senyawa hidrokarbon, kita jelaskan dulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ketika mempelajari materi ini. Yang pertama yaitu kompetensi pengetahuannya. Kita bisa menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Kemudian kompetensi keterampilannya, kita dapat menyajikan hasil identifikasi senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, itu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam mempelajari materi senyawa hidrokarbon ini. Langsung saja ke senyawa hidrokarbon, pengertiannya. Ada yang tahu apa itu senyawa hidrokarbon? Iya, betul ya. Senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon atau C dan juga unsur hidrogen atau H seperti itu. Kemudian contohnya apa? Simpel ya, pengertiannya memang simpel. Contohnya apa? Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita punya korek api gas. Nah, ini adalah contoh senyawa hidrokarbon. Mananya Bu? Mana yang termasuk senyawa hidrokarbon? Bahan bakar yang digunakan dalam korek api gas ini menggunakan senyawa hidrokarbon, yaitu nafta ataupun butana ya, C4H10. Ada atom C-nya, ada atom H-nya. Kemudian yang selanjutnya gas LPG. Nah, gas LPG kalian saya yakin setiap hari menggunakan gas tersebut untuk memasak ya, itu juga termasuk senyawa hidrokarbon. Kemudian strukturnya, nah, kalian coba perhatikan, Ibu membawa contoh molemut bentuk dari salah satu senyawa hidrokarbon. Ini adalah bentuk dari metana ya, metana itu CH4 rumus molekulnya. Ini yang C-nya 1 yang berwarna hitam karbon mengikat 4 atom H hidrogen yang berwarna putih ya. Itu adalah salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Kemudian contoh yang lain kaitannya dengan jurusan kalian, komputer ya, teknik informatika dan jaringan ya. Itu ada, kalian tahu keyboard ya, keyboard dari laptop atau komputer kalian itu menggunakan bahan baku yang tersusun dari senyawa hidrokarbon, yaitu ABS, akrilo butadiena styrene. Nah, itu butadiena itu adalah termasuk senyawa alkena, dan senyawa alkena itu adalah contoh senyawa hidrokarbon. Ada lagi yang lain, ada kresek. Kalian saya yakin sering menggunakan kresek ya. Kresek itu juga contoh senyawa yang tersusun dari senyawa hidrokarbon, molekul penyusunnya ya. Misalkan polietena, ada senyawa etena di sana. Senyawa etena juga termasuk senyawa alkena, di mana alkena sendiri termasuk contoh dari senyawa hidrokarbon. Itu ya, itu pengertian dari senyawa hidrokarbon dan juga contoh-contoh yang ada di sekitar kita dan sangat banyak kita temui di sekitar kita. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon ya.
kekhasan atom karbon. Seperti tadi dijelaskan ya, atom karbon itu ada lambang usulnya C, kemudian nomor atom dari atom C itu adalah 6. Ketika dikonfigurasi, atom karbon itu menjadi 2, 4, itu adalah konfigurasi kulitnya. Kemudian kita akan mendapatkan 4 sebagai elektron valensinya. Nah, kemudian ketika kita buatkan struktur Lewisnya, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi, maka kita bisa gambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Nah, elektron valensi inilah yang menjadikan atom karbon mempunyai sifat khas yang pertama, yaitu dapat membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom yang lainnya. Ya, ikatan kovalennya dapat berupa ikatan kovalen tunggal, ya, ikatan kovalen tunggal C, ataupun yang berikatan kovalen rangkap, baik yang rangkap 2 maupun yang rangkap 3. Ya, itu kekhasan atom karbon yang harus kalian pahami. Dan ini konsep ya, karena nanti kita ke depan akan mempelajari tata nama, kemudian membuat struktur. Konsep yang harus kalian kuasai yang pertama yaitu bahwa atom C nomor atomnya 6, kemudian punya 4 elektron valensi yang bisa berikatan dengan 4 atom yang lainnya, baik ikatannya tunggal ataupun rangkap, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan atom karbon ya. Nah, ada juga yang mengatakan atom C elektron valensi itu dianggap sebagai tangan ya. Jadi selain elektron valensi itu seperti apa sih? Cara mudahnya yaitu kita anggap sebagai tangan. Jadi atom C itu mempunyai 4 tangan yang akan berikatan dengan atom yang lainnya ya. Tergantung nanti misalkan ikatannya tunggal, berarti dia akan mengikat 4 atom yang lain. Kemudian kalau misalkan ikatan rangkap, yang menyesuaikan dengan ikatan rangkap yang terjadi pada ikatan tersebut, seperti itu. Itu yang pertama, yaitu tadi kita sudah membahas pengertian sinyal hidrokarbon, kemudian kekhasan atom hidrokarbon. Yang pertama, dia punya 4 elektron valensi sehingga mempunyai struktur Lewis seperti ini. Kemudian dia akan bisa membentuk ikatan tunggal maupun rangkapnya. Selain itu, kekhasan atom karbon yang lain yaitu dia dapat membentuk rantai karbon. Nanti kita akan membahas di bab yang selanjutnya, yaitu tentang polimer, bahwa atom karbon itu bisa membentuk rantai karbon yang sangat panjang, polimer. Kita bahas di bab selanjutnya ya. Itu ada beberapa kekhasan atom karbon. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan atom karbon. Kedudukan atom karbon. Bisa ibu buatkan contoh. Di sini ada, kita lengkapi ya, sambil kita belajar juga mengingat kembali bahwa atom karbon itu mempunyai 4 tangan. Coba perhatikan ibu ketika membuat struktur rantai karbonnya ya. Atom karbon mempunyai 4 tangan, dia berikatan dengan 3 atom H. 3 atom H yang lain. Kemudian dia juga bisa membentuk ya, dia berikatan ini. Nah, atom C yang kedua dia sudah mengikat 3 atom C yang lain, sehingga atom C di sini hanya mengikat 1 atom H. Kemudian perhatikan atom C yang di sini yang ketiga, ini atom C yang pertama, atom C yang pertama, atom C yang kedua, ketiga, 4, 5,
perhatikan, atau kita ke atom C yang ketiga. Atom C yang ketiga sudah tangannya yang dua sudah berikatan dengan atom C yang sebelah kiri dan sebelah kanannya. Berarti masih sisa berapa lagi tangan atom C? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa atom C itu punya 4 tangan. Kalau sudah dua yang berikatan, berarti masih ada, ya masih ada dua, sehingga dia gunakan berikatan dengan dua atom H yang lain. Kemudian kita bergeser ke atom C yang keempat. Perhatikan, atom C yang keempat sudah ada 4 tangan yang dipakai buat berikatan, Bu. Sehingga kira-kira ada atom H yang diajak berikatan tidak? Dan ya, kenapa? Karena semua tangannya sudah terpakai digunakan berikatan dengan atom C yang lain, di atas, di bawah, kanan dan kirinya. Jadi seperti itu ya, sehingga atom C nomor 4 itu tidak berikatan dengan atom H. Kemudian atom C yang kelima, coba perhatikan, baru 1 tangan yang menggunakan berikatan. Berarti masih ada berapa lagi? Masih ada 3 ya, sehingga digunakan berikatan dengan 3 atom H, seperti itu ya. Kemudian yang ke atom C yang keenam, karena baru 1 yang dipakai, maka 3-nya berikatan dengan atom H. Atom C yang ke-7 juga demikian ya, baru 1 yang digunakan berikatan, maka dia membutuhkan 3 atom H yang lain untuk berikatan. Nah, dari sini dapat kita bedakan ada beberapa kedudukan atom C ya. Ada atom C primer, atom C sekunder, kemudian ada atom C tersier, kemudian atom C kuaterner ya. Atom C primer dari senyawa yang sudah kita buat, kira-kira yang mana? Atom C primer boleh Ibu sampaikan, yaitu atom C yang hanya mengikat 1 atom C yang lain. Kalau tangannya ada 4, 1 mengikat atom C yang lain, berarti yang ketiga atomnya mengikat atom H. Berarti strukturnya adalah CH3 yang mempunyai rumus CH3, yaitu atom C nomor 1, 5, 6, 7, dan 8 ya. Itu yang disebut dengan atom C primer. 1, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang selanjutnya ada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Sehingga kalau 2 sudah dipakai untuk berikatan dengan atom C yang lain, masih ada sisa 2 lagi yang berikatan dengan atom H. Sehingga strukturnya adalah CH2, yaitu pada nomor 3 ya. Atom C-nya yang sekunder yang terdapat pada atom C nomor 3. Kemudian atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain ya. 3 tangannya mengikat atom C, berarti 1 mengikat atom H, yaitu pada atom C nomor 2 ya. 3 tangannya mengikat atom C yang lain dan 1 tangannya mengikat atom H. Kemudian yang terakhir yaitu atom C kuaterner. Atom C kuaterner yaitu adalah atom C yang keempat tangannya mengikat 4 atom C yang lain. Kira-kira nomor berapa itu dalam buku Ibu? Iya, betul ya. Pada atom C nomor 4. Pada atom C nomor 4, kalian perhatikan tidak ada atom H yang terikat ya. Semua yang terikat adalah atom C yang lain. Ini ada atom H, ini adalah atom H yang terikat oleh atom C nomor 3. Seperti itu ya. Oke, itu kedudukan atom karbon. Ada 4 jenis berdasarkan kedudukannya. Ada atom karbon primer, ada atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuaterner ya. Itu kedudukan atom karbon. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita membahas tentang kedudukan atom karbon, kita lanjut ke penggolongan senyawa hidrokarbon. Penggolongan senyawa hidrokarbon itu terdiri menjadi 2. Alifatik itu adalah
senyawa hidrokarbon yang mempunyai rantai terbuka, ya, yang mempunyai rantai terbuka baik yang bercabang maupun yang rantai lurus. Kemudian yang siklik ini adalah rantai karbon yang tertutup, ya, rantai hidrokarbon yang tertutup. Yang terbuka contohnya seperti apa, Bu? Nah, yang teralfatik itu nanti masih dibagi lagi menjadi alkana, kemudian ada alkena, kemudian ada alkuna, ya. Alkana itu termasuk senyawa hidrokarbon yang jenuh. Kenapa? Karena dia berikatan tunggal. Nah, sedangkan alkena dan alkuna ini termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh atau rangka. Nah, itu ya, itu penggolongan senyawa hidrokarbon. Dan yang siklik, nah siklik ini nanti ada yang alisiklik, ada yang aromatik, ya. Alisiklik itu adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk cincin atau rantai tertutup, tetapi semua ikatan antar atom C-nya itu adalah ikatan tunggal. Sedangkan untuk yang aromatik itu adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk cincin juga, tetapi ikatan antar atom C-nya itu berselang-seling, ada yang ikatan tunggal, ada yang ikatan rangkap, seperti itu, ya. Kemudian sekalian kita bahas sedikit, ya, tentang senyawa alkana. Nah, senyawa alkana nanti dia mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Nah, akan kita bahas ini, ya, untuk senyawa alkana. Alkana rumus umumnya yaitu, rumus umum dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, jika kita misalkan N-nya 1, ya, maka senyawa yang terbentuk yang pertama yaitu C-nya N dari 1, kemudian H2 kali 1 tambah 2 berarti CH4. CH4 nama senyawanya yaitu metana. Nah, senyawa metana seperti apa, Bu, strukturnya? Nah, ini adalah bentuk struktur dari senyawa metana, ya. C-nya 1 mengikat 4 atom H yang lain, dan masing-masing ikatan antar atom C-nya adalah ikatan tunggal. Kemudian misal N-nya 2, nah C-nya kita ganti N-nya 2, berarti 2 H-nya 2 kali N-nya 2, 4 tambah 2 berarti berapa? 6. Nama senyawanya yaitu etana. Begitu seterusnya nanti kita pelajari 1 sampai 10, ya. Ibu ada cara mudah menghafal, karena memang harus dihafal, ya, urutan senyawa hidrokarbon dari atom C1 sampai 10. Ada teman kalian yang menyampaikan itu lagunya seperti itu, Bu. Nah, Ibu akan coba memberikan cara menghafal yang menurut kalian disesuaikan dengan lagu yang lagi kalian suka, seperti itu, ya. Ini lagu kata teman kalian, lagu Havana, ya. Kita urutkan, ada atom C1 sampai atom C10, ya. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu senyawa alkana. Nah, seperti itu, ya. Itu urutan senyawa hidrokarbon dari atom C1
sampai atau C10. Ada metana, ada etana, ada propana, ada butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan butana. Nah, seperti itu ya. Tetap semangat untuk selalu belajar walaupun dengan keadaan seperti ini ya, masih dalam keadaan pandemi. Kemudian yang selanjutnya insya Allah kita akan lanjut dengan materi senyawa alkena, alguna, keisomeran dan juga tata nama dan juga keisomeran dari alkana, alkena maupun alguna. Cukup mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.